surah Al-Fajr. Ya. Ini juga salah satu bahasan kita. Dan surah Al-Fajr ini, surah nomor 89 ya dalam Al-Quran. Anda bisa lihat ya, ayat 1 sampai ayat 5. Sekali lagi surah nomor 89 ayat 1 sampai ayat 5. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajr. Waw di sini adalah waw qasam, waw sumpah. Seperti orang bilang wallahi. Allah juga bilang dalam surah Al-Asr wal asr ya. Demi masa, di sini Allah mengatakan demi pagi. Alif lam di sini, alif lam yang menekankan tentang masalah penjelasan ya, al-fajr atau fajrnya. Kalau tidak ada pakai alif lam wa fajr misalnya, kurang tepat secara retorika bahasa Arab juga sebenarnya tidak jelas subuh yang mana gitu. Tapi karena ada alif lam ini jelas subuh apa yang Allah maksudkan. Wal fajr. Mirip dengan wal asr. Kalau Allah bilang wa asr tanpa alif lam berarti demi masa. Masa apa? Belum jelas kalau dalam retorika bahasa Arab ya. Tapi Allah jelaskan wal asr, maksudnya demi masa waktu yang telah Allah berikan kalian di dunia, maksimalkan sebelum datang nanti hari penyesalan di hari kiamat. Nah di sini juga begitu. Wal fajr, demi subuh. Subuh mana yang Allah maksudkan? Umumnya ulama mengatakan subuh hari raya Idul Adha. Dan dari sini diambil juga ya sebuah istinbat dari sebagian ulama kalau Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Karena Idul Fitri ada sholat Id. Idul Adha juga ada. Tapi setelah Idul Fitri tidak ada perintah ibadah khusus. Anda bebas. Ya boleh silaturahim keluarga, boleh istirahat segala macam. Tapi kalau Idul Adha apa yang Allah bilang dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah Muhammad Idul Adha itu dan berkurbanlah setelahnya. Jadi ada ibadah kurban. Jadi Allah suruh perhatikan baik-baik subuh Idul Adha itu. Jangan luput sholat Idul Adha-nya, jangan luput kurban setelahnya. Lalu perhatikan, dari sini sebagian ulama memberikan gambaran tentang ya inilah malam-malam yang menyaingi 10 terakhir Ramadan. Allah bilang walayalin ashr. Dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu. Dari mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Malam-malamnya tanpa melihat ganjil atau genap, kejar ibadah di situ. Allah bersumpah di sini. Lalu Allah bilang, wasyaf'i wal watr di ayat 3-nya. Dan yang genap juga yang ganjil. Di sini sebagian ulama mengatakan yang genap maksudnya tanggal 8 Zulhijjahnya. Hari Tarwiyah. Hari di mana hari pertama jemaah haji dianjurkan untuk kumpul di Mina. Dikenal dengan hari Tarwiyah. Kemudian wal watr, hari ganjilnya maksudnya adalah hari Arafah. Hari Arafah. Dan ini puncak ibadah haji tanggal 9 Zulhijjah. Ya kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji adalah hari Arafah. Dan ini yang perlu diperhatikan, semua jemaah haji wajib hadir pada satu nanti akan kita lebih jelaskan di penjabaran nanti insya Allah. Kemudian Allah mengatakan, ayat 4-nya, wal layli idha yasr. Dan hati-hati bila malam itu berlalu. Maksudnya, kalau kamu sia-siakan, ini rugi sekali gitu. Ayat 5-nya Allah pastikan lagi, hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Padahal demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Maksudnya Allah telah bersumpah di ayat 1-nya dan di ayat 2 juga ayat 3, ayat 4 ini semuanya berhubungan dengan sumpah itu juga. Demi subuh hari raya Idul Adha, kejar sholatnya, kejar berkurban setelahnya, maksimalkan bertakbir, bertahlil dan seterusnya. Nanti akan kita jelaskan ibadah-ibadah yang dikerjakan. Dan 10 malam berturut-turut. Malam-malam ini jangan sia-siakan. Jangan lihat lagi genap ganjilnya seperti 10 tahun Ramadan. Semuanya maksimalkan. Dan puncak mulai ibadah haji tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjahnya. Syafa' wal watr. Dan Allah mengatakan, dan hati-hati kalau malam-malam itu berlalu. Karena di situ sudah ada sumpahku. Allah bersumpah. Dan itu tentu dapat diterima oleh orang-orang yang berakal.